Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung menyelami buku 99 Negotiating Strategies, karya David Rosen. Ini bukan sekedar buku tips biasa ya. Ini kayaknya panduan dari dealmaker Wall Street yang terkenal tangguh. Betul, betul. Misi kita adalah menyaring strategi paling jitu dari Rosen, nah dengan fokus khusus pada satu prinsip kunci. Benar-benar memahami lawan negosiasi Anda. Persis. Rosen ini kan dikenal dengan gaya negosiasi yang sangat kompetitif ya. Sering disebut distributif. Distributif ya. Iya, jadi tujuannya itu memaksimalkan hasil buat diri sendiri. Nah, buku ini penuh taktik yang seringkali dianggap rahasia gitu. Oke. Rosen pakai istilah target buat pihak lain dalam negosiasi. Dan memahami target ini, itu inti pendekatannya dia. Oke deh, mari kita gali lebih dalam nih. Khususnya bab 6 yang judulnya Ketahui Batasan Kemungkinan Target Anda. Nah, itu dia. Kenapa sih konsep ini kok fundamental banget dalam kerangka berpikir Rosen? Kayaknya bukan sekedar taktik tambahan biasa gitu ya. Justru ini fondasinya. Gini, bagi Rosen, mengetahui batasan target itu bukan cuma bagus untuk diketahui, tapi krusial buat menang. Krusial ya? Iya, pertama nih, penting banget tahu apakah Anda ngomong sama orang yang beneran punya kuasa buat mutusin. Oh oke, pengambil keputusan akhir gitu. Betul, atau jangan-jangan cuma perantara. Rosen tuh paling nggak suka buang waktu soal ini. Masuk akal. Kedua, nah ini lebih dalam lagi. Anda perlu kayak memetakan kontur wewenang mereka. Kontur wewenang, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi sejauh mana sih mereka bisa melangkah? Misalnya, apa mereka bisa setuju diskon 10% sendiri, tapi kalau lebih dari itu harus minta izin lagi? Oke. Atau mungkin apa batasan waktu mereka yang sebenarnya? Gitu. Informasi kayak gini nih, wah ini amunisi penting. Memetakan kontur wewenang. Kedengarannya penting banget. Tapi kan biasanya target negosiasi itu cenderung nyembunyian batasan mereka nggak sih? Ya jelas, pasti. Terus gimana Rosen nyaranin kita buat ngebongkarnya? Mengingat dia katanya nggak suka basa-basi. Pendekatan langsungnya itu apa nggak berisiko bikin suasana jadi rusak gitu? Risiko sih selalu ada ya dalam negosiasi kompetitif ala Rosen, tapi dia berpendapat manfaatnya jauh lebih besar. Oke. Dia nyaranin kombinasi nih, riset mendalam sebelum negosiasi sama tekanan langsung pas negosiasi. Riset dulu ya? Iya, riset itu bisa macam-macam, cek kondisi finansial mereka lewat internet, cari tahu mereka lagi kepepet atau terdesak sesuatu. Oh, kayak di bab 36 itu ya yang nanya apakah target kekurangan sumber daya? Nah, persis. Terus pas negosiasi, dia nyaranin tanya langsung. Harus persisten juga soal batasan wewenang sama fleksibilitas mereka. Tanya terus gitu. Iya, bukan cuma soal harga loh ya, tapi juga syarat, waktu, dan lainnya. Tujuannya kan emang bukan buat temenan, tapi dapat deal terbaik. Wah, menarik ya. Jadi, mengetahui batasan ini tuh bukan sekedar angka, tapi pemahaman menyeluruh soal kuasa dan tekanan yang dihadapi si target. Betul sekali. Nah, ini jadi bikin strategi Rosen yang lain jadi lebih masuk akal kan? Misalnya strategi anchoring di bab 3, yang mana Anda menetapkan tawaran pertama secara strategis itu. Ini kan jadi lebih efektif kalau kita punya dugaan kuat soal batas atas atau bawah target ya. Tepat sekali. Pengetahuan tentang batasan target itu ngasih informasi buat segalanya. Segalanya. Iya. Kapan Anda harus pakai anchoring yang agresif? Kapan perlu ngerencanain beberapa putaran negosiasi, kayak gagasan 5 putaran di bab 4 itu, buat pelan-pelan deketin batasan mereka? Oh iya, benar juga. Bahkan taktik kayak good cop, bad cop di bab 7 sama 8 itu, yang intinya kan bikin tekanan psikologis ya? Iya ya. Nah, itu jadi lebih terarah kalau Anda tahu di mana titik lembah atau batasan si target ini. Dan tentu saja mengetahui batasan juga ngasih tahu kita kapan harus pakai strategi pamungkas Rosen. Walk out. Nah, Keluar dari negosiasi kan? Kalau riset dan pertanyaan kita nunjukin batasan mereka itu sama sekali nggak bisa ketemu sama kebutuhan minimal kita, ya udah langkah paling strategis ya pergi aja. Tanpa tahu batasan itu, Anda kan negosiasi dalam gelap ya. iya juga ya. Bisa jadi cuma buang waktu atau lebih parah nerima kesepakatan yang jauh di bawah optimal. Mengetahui batasan target itu memungkinkan Anda buat kalibrasi ekspektasi sama strategi secara real time. Ini bukan sekedar adu argumen, tapi lebih kayak permainan catur informasi gitu. Jadi
kesimpulan terpenting dari obrolan kita soal bab 6 dan filosofi Rosen ini apa dong? Intinya, di arena negosiasi kompetitif versinya dia, memahami batasan target secara mendalam. Wewenang, finansial, waktu, tekanan. Iya, itu semua adalah kunci utama buat ngamanin kemenangan kita, gitu ya? Bener banget. Ini semua balik lagi ke persiapan. Riset yang cermat, sama ya keberanian buat nanya dan neken demi informasi vital itu. Oke. Bagi Rosen, negosiasi itu ya medan pertempuran informasi. Dan tahu batasan lawan, itu cara menangin pertempuran itu. Baiklah. Nah, ini dia mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang ya. Dalam negosiasi Anda berikutnya, seberapa dalam sih Anda bersedia dan mungkin merasa nyaman buat gali informasi soal batasan pihak lain? Pertanyaan bagus. Dan gimana pengetahuan itu nantinya bakal ngebentuk cara Anda deketin percakapan tersebut? Coba direnungkan.